Diduga hilang kendali saat berkendara, sebuah minibus ringsek usai menghantam portal pembatas tinggi kendaraan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari tadi. Minibus ini ringsek usai menghantam portal pembatas tinggi kendaraan di Jalan Cutnyak Arif, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari tadi. Minibus yang melaju dari arah Permata Hijau menuju Pondok Indah ini hilang kendali sehingga menabrak portal pembatas tinggi kendaraan. Kendaraan derek yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi minibus. Beruntung sang pengemudi beserta penumpangnya selamat dalam insiden ini. Kasus kecelakaan kini ditangani unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kaum muda kini memiliki satu lagi ruang kreatif dan seru untuk menghabiskan waktu. Berlokasi di kawasan Pasar Baru Pos Blok, hadir sebagai tempat nongkrong baru anak-anak muda. Pemirsa, bosen nggak sih dengan tempat nongkrong yang itu-itu aja? Tapi saya punya solusinya nih, di mana kita bisa nongkrong asyik dan juga dapat ide-ide kreatif. Di mana lagi kalau bukan di Pos Blok Jakarta. Apa aja sih yang bisa kita nikmatin di sini? Yuk, ikuti saya. Meski baru dibuka pada Oktober 2021, Pos Blok yang saat ini dikelola oleh PT Ruang Kreatif Pos langsung menjadi tempat nongkrong hits untuk keluarga, terlebih bagi kaula muda. Berlokasi di gedung Villa Teli, Jakarta, Pos Blok berusaha menggabungkan wisata sejarah dengan ekonomi kreatif. Dengan sentuhan ide-ide segar, gedung bersejarah ini ramai dikunjungi wisatawan. Begitu masuk ke gedung Pos Blok, kita akan disambut dengan bangunan megah dengan arsitektur Eropa. Gedung ini merupakan peninggalan Belanda yang dulunya difungsikan sebagai kantor pos. Selain gaya arsitektur yang bersejarah, kita juga bisa menemukan berbagai toko yang menjual produk ekonomi kreatif. Mulai dari barang antik, pernak-pernik, tas, baju, dan lain-lainnya ada di sini. Ide awalnya kita memang berasal dari sebuah kreatif hub ya. Kita sudah pernah sukses membuka kreatif hub di area Jakarta Selatan dengan nama M Block Space. Dan sekarang kita berkolaborasi dengan PT Pos, akhirnya ngebuka kreatif hub lagi di Jakarta Pusat dengan nama Pos Blok. Karena berkolaborasi dengan PT Pos. Nah, sebagai kreatif hub tentunya kita punya kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi kreatif Indonesia tentunya. Gitu. Jadi kita di sini nge-support pergerakan UKM, talenta lokal, dan juga untuk semua hal yang nge-build perekonomian Indonesia kreatif yang ada di Indonesia tentunya. Tahu Pos Blok dari TikTok. Kalau sudah lelah berkeliling menikmati arsitektur bersejarah, kalian juga bisa bersantai di taman. Nah, gimana pemirsa? Seru kan nongkrong di Pos Blok yang jadi ruang kekinian buat anak-anak muda sekarang? Tunggu apa lagi buat kalian yang mau ngopi, beli pernak-pernik, atau cuma sekedar foto-foto, langsung aja ke sini bareng teman-teman ataupun keluarga. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Erin Nugraha, Ayus melaporkan. Jika di Jakarta Pusat ada Pos Blok, di kawasan Jakarta Barat ini ada kawasan wisata Kota Tua Jakarta yang selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kini seluruh area wisata di Kota Tua telah kembali dibuka dan bagi para wisatawan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Hingga pagi ini, sekitar 100 pengunjung menyambangi kawasan wisata Kota Tua untuk berolahraga ataupun berwisata swafoto dengan memanfaatkan latar belakang bangunan otentik yang kaya akan nilai sejarah. Kini seluruh area di kawasan Kota Tua seperti Museum Fathahillah, kafe, dan atraksi lain seperti penyewaan sepeda ontel telah kembali beroperasi. Untuk kawasan Kota Tua beroperasi setiap hari mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Sebagai persyaratan masuk, para pengunjung diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, di tengah berkembangnya COVID-19, varian baru Omikron, kapasitas pengunjung dibatasi hanya 25% dari total keseluruhan. Jakarta tidak menginjak Kota Tua itu belum lengkap. Jadi di sini tuh katanya ada banyak bangunan-bangunan tua yang pastinya namanya untuk zaman sekarang itu
cari spot foto yang bagus gitu. Lokasinya juga cukup menarik dan wisatawannya juga taat prokes ya, dan nggak terlalu ramai juga gitu. Untuk prokesnya sendiri Mbak tadi sebelum masuk gimana Mbak? Mungkin bisa diceritain Mbak? Iya, standar seperti awal ya, pakai aplikasi Peduli Lindungi, lalu juga masker harus digunakan, cuci tangan, seperti itu standar aja. Dan bagaimana keseruan berakhir pekan di kawasan Kota Tua? Sudah hadir bersama kami Yasmin Atania di lokasi. Selamat siang Yasmin. Bagaimana nih antusias para pengunjung di wisata Kota Tua? Apakah semakin siang semakin ramai Yasmin? Selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini untuk area wisata Kota Tua Jakarta Utara ini telah kembali beroperasi semuanya, mulai dari Museum Fathahillah di belakang saya ini dapat dilihat seperti inilah situasinya, ini mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan yang berasal dari lokal maupun dari luar daerah. Selain itu yang menjadi daya tarik atau dari tadi nih saya melihat di sebelah kanan saya, Lisa dan juga pemirsa dapat dilihat di layar kaca, ini merupakan action figure yang ada di sini yang identik dengan nilai historis. Di sini ada noni Belanda, kemudian di sebelah kanannya ini adalah action figure dari Jenderal Sudirman yang ini menjadi daya tarik nih bagi para wisatawan untuk bersuah foto dengan mereka tentunya. Selain daripada itu dapat saya informasikan terkait dengan penerapan protokol kesehatan pun memang saat ini semakin diperketat di tengah mewabahnya varian COVID-19 jenis terbaru Omicron. Ini tentunya protokol kesehatan semakin diperketat. Seperti tadi benar bahwa diperlukan ini menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki area wisata dan juga kapasitas pengunjung dibatasi yakni hanya sekitar 25% dari total keseluruhan atau maksimal 600 orang saja. Dan hingga saat ini pukul 11 lebih waktu Indonesia Barat ini sudah ada sekitar 230 pengunjung yang memadati kawasan wisata Kota Tua ini. Dan pemirsa dan juga Arista, saya akan mengajak Anda ini untuk kita bertanya-tanya nih kepada salah seorang pengunjung yang ada di sini. Ini sudah terlihat di sebelah kiri saya, dapat dilihat Arista dan juga pemirsa ini ada ibu-ibu nih, nampaknya gembira sekali nih menghabiskan waktu akhir pekannya di kawasan wisata Kota Tua. Kita langsung saja sapa. Halo Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Seta. Ibu Seta asalnya dari mana nih Bu? Dari Jati Bening. Dari Jati Bening, oke. Bu Seta ini kalau boleh tahu datang ke sini sama siapa aja sih Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman ya? Tadi rencananya mau jalan pagi. Terus karena hujan terus akhirnya kita stop di Sisingamaraja ya. Terus kita naik JPO yang baru yang lagi baru diresmikan sama gubernur kita. Cukup bagus. Keren banget. Oke, di sini Bu untuk di Kota Tuanya sendiri tadi sudah kemana aja nih Bu selain bersepeda Bu? Sudah makan. Sarapan kita di kafe di sini, Cafe Jakarta namanya. Jakarta ya Bu? Iya. Oke, Ibu selain bersepeda, makan juga tadi Ibu sebelum masuk ini protokol kesehatan menurut Ibu seperti apa sih yang diterapkan di sini Bu? Oh bagus. Prokes cukup bagus. Semuanya kita dicek, pakai itu juga Peduli Lindungi, lalu tensi panas suhu, udah cukup. Jadi Ibu merasa aman ya Bu ya untuk berwisata ya Bu? Sungguh sangat aman. Insya Allah sehat semua ya. Omikron jangan sampai kena di kita lagi. Oke, baik terima kasih Iya. Ibu. Selamat kembali berwisata Ibu ya. Happy weekend ibu-ibu semuanya. Ya, Lisa dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pengunjung yang datang ke sini bersama rekan-rekannya untuk menghabiskan waktu akhir pekan di kawasan wisata Kota Tua Jakarta Utara. Dan memang selain dengan tadi banyaknya spot-spot untuk bersuah foto, selain daripada gedung yang memiliki nilai sejarah ini di belakang saya, yakni gedung Museum Fathahillah, dan juga ada beberapa spot lainnya nih yang menjadi favorit bagi para pengunjung yang datang ke sini. Arlista. Yasmin, dan selamat berkeliling menggunakan sepeda ontel ya sebelum memasuki jam makan siang di wisata Kota Tua. Terima kasih banyak Yasmin. Pemirsa, Taman Tabebuya Jakarta Selatan bisa menjadi referensi warga ibu kota dan sekitarnya untuk melepas penat khususnya di akhir pekan. Suasana tenang dan asri di pinggiran kota menjadi daya tarik tersendiri. Seperti namanya, Taman Tabebuya dihiasi dengan pohon tabebuya yang tersebar di sejumlah sudut taman dengan luas sekitar 9.600 meter persegi. Taman Tabebuya bermekaran setiap tahunnya pada bulan September dan Oktober. Taman ini menyuguhkan suasana seperti di negeri Sakura. Taman yang terletak di Ciganjur ini sangat cocok untuk liburan keluarga dengan adanya sejumlah fasilitas seperti gazebo, kolam ikan air tawar, sungai kecil, dan bangku taman.